Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, tepatnya di Gedung Chua Sang-in, Jalan Pejabon 6, Jakarta, telah dilakukannya sidang pertama BPU PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah hadir dalam sidang hari ini. Saya sebagai pemimpin berjalannya sidang, di sini kita akan membahas tentang dasar negara. Mari kita mulai sidang kali ini. Selanjutnya dipersilakan untuk para saudara-saudara yang ingin menyampaikan gagasannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk gagasan saya. Rumusan dasar negara yang saya tuliskan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya merumuskan ini? Karena pokok dasar negara harus diberikan berdasarkan kepribadian Indonesia. Itulah usulan saya untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan rapat yang kemarin. Selanjutnya dipersilakan untuk anggota yang lain. Saya ingin menyampaikan gagasan saya. Rumus dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya berikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan rapat yang kemarin. Selanjutnya dipersilakan untuk anggota yang lain. Saya ingin memberikan gagasan saya, saudara-saudara, setelah memikirkan ini semalaman bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Saya juga ingin usul atas saran dari teman saya, bagaimana jika kita mengganti dasar negara kita dengan nama Pancasila. Apakah kalian semua setuju dengan usulan saya? Bagaimana Ketua? Apakah usul diterima? Baiklah, silakan saudara-saudara menyampaikan pendapat tentang Pancasila. Saya sebagai perwakilan anggota, saya setuju dengan nama Pancasila. Baiklah, jika kalian semua menyetujui, apakah ada pertanyaan Wakil Ketua? Halo semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan usulan tersebut. Baiklah, nama dasar negara kita adalah Pancasila. Namun tentang rumusan Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Demikian sidang saya akhiri. Sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 di Jakarta, tepatnya di sebuah gedung bernama Chua Sang-in. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota Dr. Dusun B. Pasaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Pak Ketua, saya mau menyampaikan pendapat saya. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Tentang keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang pembelaan negara, 6. Tentang warga negara, 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. Tentang daerah, dan yang 9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya.
berduka Tuan Ketua, saya akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hadiwijojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Mari kita mulai pemungutan suara secara voting. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Kenapa harus secara voting? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Mari teman-teman, kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah terpilih oleh sidang Dr. Jisumbi Josaka yang kedua kali ini yang melahirkan 64 STEM ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang bahwa republik memiliki suara yang terbanyak. Maka dari itu, marilah kita beristirahat terlebih dahulu. Semangat perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak, kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita dan tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Jadilah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah mampu atau tidak mampu, tapi pula akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Terima kasih. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam tujuan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua, bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan nyata dari Malaysia Selatan dan Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaya? Ya, kita harus menambah kawasan Borneo Utara untuk masuk ke wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Demikianlah sidang tersebut mencapai mufakatnya. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melaksanakan rapat PPKI sidang pertama. Rapat dimulai. Sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berniat merekrut 9 anggota baru PPKI, diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Namun karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu,
anggota baru. Ki Bagus Andi Kusumo, Kiai Haji Wakid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju dengan kalimat itu. Jadi kalimat sebelumnya akan kita ganti dengan kalimat tersebut. Baiklah, marilah kita ke agenda kegiatan selanjutnya, yaitu membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Baiklah, ini saatnya untuk merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan berisi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara pertama dalam rapat ini adalah pemilihan presiden. Apakah ada usul mengenai pemilihan presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno dan Muhatta sebagai presiden dan wakil presiden. Apakah hadirin setuju? Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Sebelum rapat saya tutup, saya meminta kepada 9 orang tadi untuk membentuk panitia kecil yang berguna membahas perhatian mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya juga mohon kesediaan Otto Iskandar Dinata untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Iya, saya bersedia, Pak. Baiklah, dengan rapat pada hari ini kita tutup. Kita akan lanjutkan rapat ini pada 19 Agustus pukul 10 di Gedung Cu Sangiin. Saya harap kehadiran anggota-anggota dan ketepatan waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas hasil kerja panitia kecil. Kerja kami dapat Anda lihat dari selebaran yang telah kami bagikan. Apakah ada yang tidak berkenan? Baiklah, kalau begitu saya sampaikan hasil kerja yang telah kita sepakati bersama secara garis besar. Pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta para calon gubernurnya dengan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, pembentukan komite nasional atau daerah. Selanjutnya, kita akan membahas laporan hasil kerja panitia kecil. Panitia kecil mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Bagaimana? Apakah ada yang tidak berkenan atau ingin menyampaikan usulannya? Bagaimana jika kita membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri negara saja? Itu akan jauh lebih efisien. Saya setuju dengan usulannya, karena itu akan jauh lebih efisien. Baiklah, maka kita akan membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah kebangsaan. Baiklah saudara-saudara, mari kita mulai rapat PPKI ketiga ini. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu membahas KNIP, PNI, dan juga pembentukan BKN. Rapat dimulai. Kita masuk dalam pembentukan KNIP. Yang akan menjadi anggota KNIP adalah anggota PPKI. Namun, akan ditambah tokoh dari golongan muda dan masyarakat sehingga beranggotakan 137 orang.
Sebagai ketua yaitu Kasman Singodimedjo, sebagai wakil ketua yaitu Muhammad Sutarjo, sebagai wakil ketua 2 Latu Harhari, dan wakil ketua 3 adalah Damali. Bisa diterima? Kita lanjutkan dengan pembentukan PNI. Tujuan PNI adalah negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai pemimpin dan wakil yaitu Presiden dan Wakil Presiden kita, Soekarno dan Muhammad Hatta, ditemani Dewan Pimpinan yang terdiri dari Mr. Gatot Taruna Miharja, Mr. Iwa Kusumawantri, Mr. A.A. Maramis, Sayyidin Melik, dan Mr. Sujono. Terima kasih untuk Pak Ahmad Subarjo. Sekarang kita lanjutkan ke pembentukan BKR. Sehubungan dengan pembentukan BKR ini, PPKI sudah memutuskan beberapa hal ini, yakni yang pertama, rencana pembelaan negara oleh BPU PKI yang mengandung politik peperangan tidak diterima karena bangsa Indonesia menjalankan politik perdamaian. Yang kedua, peta di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera segera dibubarkan. Yang ketiga, para anggota HEHO segera diberhentikan. Yang keempat, untuk kedaulatan negara Republik Indonesia yang merdeka, Tentara Kebangsaan Indonesia harus segera dibentuk oleh Presiden. Yang kelima, sebagai tindak lanjut keputusan di atas, maka dibentuklah BKR. Dengan itu telah selesailah seluruh agenda rapat pada hari ini. Terima kasih para hadirin telah hadir pada sidang PPKI yang ketiga ini. Sekian rapat PPKI sidang terakhir hari ini, dan seluruh keputusan sudah kita capai secara musyawarah mufakat. Terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir, dan saya tutup di sini. Sekian, terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.